yang lari kejar-kejaran gitu loh. Pada berisik gitu nggak? Berisik kayak ketawa-ketawa iya gitu. kayak hihi gitu, kayak ngegodain ada yang datang nih gitu loh. Aku mesti berpikir positif nih Demi Allah. tapi itu aku masih berpikir positif kayak itu pastinya subuh ya sekitar cuma 1 buku atau 2 buku yang jatuh. Jadi itu bukan cuma sekali kejadiannya, 1 atau 2 buku yang jatuh dimasukin aku ketika dengar mungkin tokek kali ya, karena kan mungkin balanya itu kan, kalau balai aku kan memang di posisinya itu sebelahnya ada kebun Halo Sobat Ditlilap, ketemu lagi sama aku di sini di Kata Sobat edisi horor. Kali ini aku ditemenin sama teman aku, teman seperjuangan aku waktu CPNS. Kita sama-sama orientasi di Bogor. Perkenalkan. Hai, nama aku A.A. Raffi, nama aslinya Ahmad Raffiudinya, tapi nama pasarnya ya lebih keren namanya. Nama panggung. Nama panggung. Nama karena panggung. Harus hits ya. Yoi. Namanya A.A. Raffi. Mungkin teman-teman yang sering nonton kontennya berbaper kayaknya lihat muka dulu ya, atau yang tulis Bangga Kencana. Ini dia hits banget se BKKBN Jabar. Kerjaan di mana, Kak? Saya penyuluh keluarga berencana, ditempatkan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Halo Ciamis. Sampurasun. Hari ini kita mau cerita pengalaman Arafi ya. Kata sobat ya, judulnya horor ya, langsung horor. Kata sobat yang edisinya horor. Oke. Gimana nih, dari tahun berapa? 2019 ya kita ya? Iya, 2019 kita masuk CPNS BKKBN ya, kemudian kalau kayaknya cerita horor sama CPNS juga banyak sih ya. Nah, kita di Pusdikji apalagi waktu itu ya. Emang ada? Banyak banget. Di camp cowok ada ya? Di camp yang kena si cewek, tapi waktu itu entah anugerah atau memang aku bisa diberi diminta bantuan. Saat itu memang kan ada beberapa orang yang memang kayak possession gitu ya. Oke. Ada yang kemasukan gitu loh. Jadi aku sampai dipanggil pelatih untuk nolongin gitu ya supaya sadar. Beneran lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena pelatih karena itu biar nggak heboh itu dibisikin. Oke. Kan dulu kan waktu di Pusdikji itu kan dipanggilnya namanya Ahmad ya. Ahmad selain mimpin Lia juga kan dibisikin tuh sama pelatih. Waktu itu kalau pelatihnya ada yang aku ingat tuh ada pelatih Bowo, pelatih Winarni ya, pelatih Dery. Itu dipanggil dari belakang. Ada yang ini nih butuh bantuan gitu. Ternyata itu di barak cewek gitu tapi nggak sadar. Nggak tahu sih, kan ditutupin memang biar nggak rame. Orang yang dibangunin gak bangun itu bukan? Bukan ya? Itu pasti siang-siang sih soalnya. Itu siang? Itu siang, sore-sore gitu. Banyak sih kejadian ini kayak pernah juga, kalau nanti dia ceritain satu-satu. Pernah juga yang waktu itu aku acara di pusat ya, ketemu dari teman-teman dari Ditlilap Backstreet Pusat. Waktu itu kan aku pernah stay itu. Tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya. Tahun lalu di kamarnya Pusdiklat ya. Oke. Ternyata itu agak ternyata ya. Oke. Aku awalnya denial, ternyata aku yang merasakan hal yang sama yang aku rasain ya. Waktu CPNS Selatan nggak di pusat ya? Enggak. Aku kan di Jawa Barat. Di Garut. Iya, itu latarnya di Garut. Berarti belum pernah nih ke Pusdiklat ya? Bukan, belum pernah. Belum. Itu the first time aku menginjakan kaki dan masuk ke kamar Pusdiklat, tapi nggak menginap ya. Cuma transit aja kan. Waktu itu kan kegiatan kita pagi, aku dari Ciamis naik kereta malam, jadi nyampe sekitar jam 4 subuh ke BKKBN. Jadi itu baru sekitar jam 4:30 lah nyampe. Sama siapa? Sendirian? Berdua sama temen ya. Tapi aku di kamar Pusdiklatnya sendiri. Waktu itu kan sama senior aku, tapi senior aku turun ke bawah untuk sholat subuh kayaknya ya. Jadi aku di kamar sendirian. Ikut sholat subuh sih. Ikut. Tapi aku prepare dulu dong. Dulu gitu. Tapi ketika memang waktu habis masuk dari Pusdiklat juga kayaknya something nih kok berbeda ya suasananya ya. Karena kan udah pandemi udah lama nih, terus nggak ada diklat offline kan. Jadi lu juga pernah ngerasain hal yang sama dulu juga kayaknya ya. Lu dulu. Arahin dulu nih. Tentang kita kan ya kan. Jadi coba kita yang mana nih yang horornya ya? Ini aku sih memang tipikal orang yang kayaknya agak sensitif ya dengan hal yang seperti itu gitu.
kalau melihat secara langsung sih enggak yang kayak wujudnya serem itu enggak, tapi kayak sekelebat tapi itu nyata banget gitu. Oke, nggak cuman suara ya, tapi cuma kelihatan suara, ya, tapi tapi nggak. enggak kayak wujud utuh gitu. Oke. Yang aku baca yang mana dulu nih? Pusdiklat dulu. Pusdiklat dulu ya. Cerita ya. Iya. Awal cerita. Waktu itu kan aku salah satu orang yang beruntung ya. Mungkin karena ya banyak diperbantukan Pusdiklat, dapat berbantukan Ditlinlab ya untuk mensukseskan acara-acara konten-konten kita di Ditlinlab BKKBN. Akhirnya kita ada di satu momen yang teman-teman penyuluh keluarga berencana itu diundang untuk ke pusat untuk pelatihan media digital ya, pelatihan media konten media digital dan menginapnya memang awalnya tidak di Pusdiklat, memang di fasilitasi hotel ya untuk menginap, tapi kegiatannya di BKKBN. Tapi kan kegiatannya selama 3 hari 2 malam ya, karena aku kegiatannya pagi, nggak mungkin aku dari Ciamis pagi-pagi, jadi pasti telat. Jadi aku datang dari Ciamis itu dari malam. Malam aku naik kereta malam sekitar 8 jam dari Ciamis, nyampe aja aku di Jakarta sekitar jam 3:30 pagi di stasiun Jatinegara. Oke, 3:30 pagi. 3:30 pagi. Stasiun Jatinegara ke BKKBN kan deket ya, deket paling 15 menit lagi, malam kan sepi ya, nggak nyampe lah. Jadi sekitar kayak 10 menitan udah nyampe. Aku naik Grab bike biar cepet ya, naik Grab bike sama teman aku sih berdua ya, naik Grab bike. Oke, naik Grab bike sampai kita di depan pintu masuk BKKBN. Dijemputlah sama senior aku yang duluan, yang memang sebelum itu ada acara di Jakarta dan lanjut ke acara itu, acara pelatihan konten digital dari Ditlinlab. Dijemput di gerbang. Beliau cuma mengarahkan kita nanti istirahat dulu di Pusdiklat ya, sambil nunggu karena acaranya mulai jam 9 pagi ya. Itu masih sekitar jam 4 atau jam 4 lewat gitu ya. Masuk. Tapi beliau, aku izin dulu ya mau sholat subuh di bawah atau kayak di masjid BKKBN ya, di belakang. Oke, tapi aku kan bawa barang banyak karena kan mau stay 3 hari 2 malam nih. Masuk lagi Pusdiklat, kan itu dingin ya padahal sebenarnya Pusdiklat. Tapi pas aku masuk ke ruang Pusdiklat kan sebelahnya itu kalau nggak salah tuh ruang koperasi. Iya, betul. Ruang koperasi ya, aku ingat, aku detail banget nih ruang koperasi. Nah, pas masuk itu aku ngerasa langsung hangat. Hangat gitu, kok hangat gitu loh. Di ini pas masuk langsung kayak langsung ada angin gitu ya, kayak kok ini jadi hangat gitu loh. Aku berpikirnya, oh mungkin AC-nya belum dinyalain karena masih pagi dan belum ada pegawai. Kan itu naik lift ya. Oh, berarti nggak di lantai dasar ya, dapat kamarnya. Kamarnya kan sekitar di lantai 3 kalau aku nggak salah ingat ya, di lantai 3. Itu naik lift ya, dan sekitar lift itu kan di dekat itu ada tangga. Nah, pas aku naik lift itu, aku denger banyak suara anak-anak lari-lari. Bener-bener kayak suara kaki yang lari kejar-kejaran gitu loh. Berisik gitu nggak? Berisik kayak ketawa-ketawa. Iya, kayak hihi gitu, kayak ngegodain, ada yang datang nih gitu loh. Aku mesti berpikir positif nih. Demi Allah. Tapi itu aku masih berpikir positif, kayak itu pastinya subuh ya, sekitar mau azan subuh jam 4:30 pagi tuh. Aku berpikir positif, oh mungkin ada kegiatan di Pusdiklat dan ada orang tua yang bawa anak mungkin ya kan, kita kalau kegiatan yang orang tua yang masih punya anak, misalkan masih TK atau apa, dibawa ya ke kegiatan itu tuh lari-lari mereka, jadi kayak bener-bener suara kaki yang naik turun tangga lagi kejar-kejaran gitu loh. Iya, tapi kan pagi ya. Pagi ya. Nah, aku masih denial tuh, Oke. Terus kan naiknya ke lantai 3. Nah itu kan di setiap itu kan kamarnya tuh ada lorong ya. Jadi di lift itu kan ada lorong dulu gelap, baru kita belok kanan, baru kamar-kamar juga ada lorongnya. Nah pas masuk lorong itu, aku merasa kayak ada yang merhatiin aku, ngeliatin. Tapi aku nggak lihat ya, kayak lu pasti ngerasain kalau kita tuh lagi diliatin orang, walaupun kita nggak lihat orangnya. Iya. Tapi kayak lagi kok ada kayak lagi yang merhatiin ya gitu. Kayak dibidik ya. Iya, kayak ini siapa sih, kita apa gua terlalu ganteng kali ya, lagi dilihat-lihat ya. Itu yang kedua yang aku rasain. Cuma itu aku masih denial lah gitu, karena posisinya aku juga 8 jam di kereta nggak tidur malam ya, capek. Ya udah aku mau ke Pusdiklat, mau taruh barang, aku mau bersih-bersih, mau wudhu, mau sholat. Terus aku sholat. Nah posisi sholatnya itu aku di kamar. Udah mulai kalau soalnya udah aku turun lagi ke masjid, aku buru pagi gitu. Aku sholat. Nah pas sholat itu, pas aku udah wudhu nih habis sholat gitu, pas aku mau niat sholat, kayak ada yang
sini angin Oke. angin. Di dalam kamar. Aku berpikirnya mungkin ada pengharum ruangan yang kayak otomatis gitu loh, otomatis. Tapi ternyata nggak ada kan. Nggak ada. Karena posisinya Capek banget gantiin satu-satu pewangi ya. dan nyadarnya itu kan sedang tidak ada kegiatan di Pusdiklat. Aku pagi itu aku mulai sadarnya agak yang aneh itu Pusdiklat tuh setelah sorenya mungkin ya di Pusdiklat itu ternyata tidak ada kegiatan, cuma aku sama senior ya yang ada di situ yang menginap. Memang yang dibuka adalah cuma 2 kamar karena ada satu teman aku juga perempuan, jadi kamarnya berbeda ya. Jadi ada 2 kamar yang dibuka, aku sama senior aku yang laki-laki, dia sama sebelahnya yang perempuan. Tapi aku nggak tidur ya karena posisinya aku udah nyampe mau kegiatan ya. Tapi kan karena datang, jadi aku mandi di situ, ganti baju, langsung berkegiatan di jam 9 pagi di kantor di Clean Lab ya, sampai di ruang assessment center kan. Itu kan kegiatan sampai sore ini. Kan kita di Fantasi Hotel ya. Kan hotel kan check-innya kita setelah selesai kegiatan. Oke. Otomatis aku ambil barang dong. Ke kamar Balik yang lagi sama, ya. balik lagi ke Pusdiklat. Oh kan sebelumnya ada cerita lucu nih. Karena kan itu gedung BKKBN itu banyak banget ya. Jadi Ada 3 berjejer gitu gedung yang kan. gede sih. Jadi awalnya aku tuh salah masuk. Lah? Salah masuk itu aku tuh bukan ke Pusdiklat, aku masuknya ke ruang yang kegiatan di assessment center. Aku nyari-nyari kamar kok nggak ada. Ternyata di gedung sebelahnya. Assessment center tuh di depan ya? Iya. Halim 1 ya? Iya, ternyata di sebelahnya tuh ada gedung apa? Kebablasan berarti ya? Kebablasan. Oh, kata Pak Sami di situ. Nah, itu kan pastinya aku sendiri karena mungkin teman aku yang perempuan entah lagi di mana gitu. Udah aku sendiri, dia ngambil barang gitu. Karena mungkin teman aku yang perempuan tuh udah ngambil barang duluan. Jadi tinggal barang aku yang ada di kamar, sekaligus aku mau masukin kunci kan. Posisinya sama, beda banget kayak aku di luar kan dingin-dingin gimana, ada angin. Pas masuk itu posisinya udah sore. Sekitar jam 5 lewat. Oh, udah sepi juga udah ya. sepi, udah jam 5 lewat. Tapi kan mungkin aku berpikir positifnya, pegawai BKKBN kan rajin-rajin banget ya. Kadang sampai lembur kali ya, sampai maghrib masih kerja. Ya. Aku masih positif vibe banget nih. Dan itu bener-bener melihat seorang anak lari-lari. Posisinya anak-anak. Di lantai dasar. Oh my god. Bener-bener dia tuh pakai celana, pakai baju, garis-garisnya itu biru dan putih. Oke. Bener-bener anak laki-laki tapi pakai sepatu. Pakai sepatu, dia tuh lagi lari-lari. Emang anak orang kali, Tapi posisinya jam 5:30 sore. Oh iya, iya sih. Kita udah jarang ada yang lembur ya. 5:30 sore. Oh, aku berpikir positif juga sama. Oh, mungkin anak orang lagi main. Tapi masalahnya kan aku juga orangnya care ya. Ini anak-anak siapa mungkin ketika dia orang tuanya, dia lari ke arah tangga. Ke arah tangga. Tapi pas aku kan mau masuk lift kan lewat tangga dulu ya, mau masuk lift itu. Tapi pas aku lihat nengok ke arah tangga, anak kecil sekencang apa sih larinya ya? Pasti ketika dia main-main pasti ya pelan-pelan lah di tangga. Pas aku lihat dari ke sana, nggak ada. Udah hilang itu Nggak anak. ada Di bawah anak. tangga. Nggak ada anak-anak. Nggak ada anak-anak. Kemana tuh ya? Serius. Aku masih kesip. Oh ini masih anak-anak ini. Anak-anak. Dan bener-bener anak-anak sih yang aku lihat ya, anak-anak, tapi nggak jelas mukanya, tapi pakai sepatu. Tapi waktu dia lari-lari itu madep ke arahnya atau madep membelakangi? Dia tuh memang lari mau ke arah tangga. Oke. Kayak lari dikejar apa gitu, bener-bener lari yang kayak lagi happy gitu loh. Anak-anak main. Aku cuma ngeliat kan itu kan masih kan tuh udah gelap sebenarnya. Lampu udah dimatiin bagian. Jadi aku cuma kayak ngeliat dia tuh pakai celana pendek, pakai sepatu, bener-bener suara sepatu, terus bajunya kayak ngeliat pas biru entah hitam, pokoknya garis. Dah. Terus aku naik ke lantai 3, naik lift lantai 3. Nah, pas aku keluar naik lift itu, terdengar suara yang pertama ketika aku pagi datang. Suara anak kecil lari rame heboh gitu ya. Gitu sambil ketawa. Gimana kita coba? Ya bener-bener suara anak kecil gitu, tapi nggak kayak rame gitu, nggak cuma satu orang atau ada 2-3. Emang lagi main gitu, ya? Kayak lagi main. Udah. Itu sih yang dipus. Tapi nggak kelihatan. Selain yang anak kecil entah itu. Jadi aku juga kadang entah aku pakai kacamata agak ramu, cuma bener-bener kayak ngeliat anak kecil lari doang cuma satu gitu. Tapi aku ngelihatnya kayak di
agak gelap gitu ya. ngelewatin kan kita masuk pusdiklat nih. Di belok kanan. Belok kanan kan tangga sama lift. Nah belok kiri itu ada kamar juga. Aku nggak lihat itu. Dia posisinya larinya dari lari ke tangga. Gitu. Dari pintu masuk yang sebelah kalau nggak salah kantor koperasi ya. Oh dari Kan jadi kalau gini. koperasi itu Jadi gini doang ya. ada tiang-tiang gitu. Iya. Tiang gitu kan yang bentuknya pokoknya ada tiang gitu. Jadi dia tuh lari langsung ke arah tangga. Oh my god. Dan posisinya sekitar jam 5:30 sore. Aku ya, sebelum udah check-in sepi, tuh hotel. udah sepi sih. Aku berpikir positifnya, oh mungkin masih ada pegawai. Mungkin ya, mungkin apa. Semoga ya. Semoga itu tapi bukan ketika berpikir, ketika secara dilogikan 5:30 sore masih ada orang di pusdiklat ya gitu. Semoga yang nonton ini orang BKKBN, apalagi yang kantornya mungkin di koperasi atau di pusdiklatnya tapi terus mungkin komen ada yang punya ya. anak-anak Iya, ya. terus pengakuan itu anak itu saya anak gitu. saya. Ya. Mungkin ya saya salah paham ya. Iya. Maaf ya. Kalau ada yang punya tolong dikonfirmasi. Itu cara logikanya sore ya. Jadi Iya. antara jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Oke. Posisinya jadi kayak masa sih beneran gitu. Tapi posisinya memang anak-anak. Tapi kayaknya Mbak Tiwi pernah cerita yang hal yang sama nih, kalau nggak salah ya. Ya, pernah itu. di mention ya. Ya, Apa aku nih? waktu bulan apa sih yang kena Covid itu? 2000 iya. Agustus 2021. 2021. Habis lahiran. Oh, baru banget. Baru lahiran. Nyumum ya. Anak Lagi baru 1 bulan. sensitif biasanya kalau nyumum. Lagi masa nikah Tapi lagi. enggak, gue sih enggak diganggu, tapi bayinya kan waktu itu posisi lagi kena Covid. Oke. Mau dijemput ke Wisma Atlet. Oh, yang RSDC ya, rumah Iya, sakit darurat. Terus karena posisinya tuh di komplek gua kan komplek lama ya, isinya tuh orang-orang yang sepuh gitu. Yang jadi kayak masih penolakan sama pasien-pasien Covid gitu. Jadi ya udah, gue sebisa mungkin keluar dari komplek dulu, cari tempat transit. Sebelum dijemput ke Wisma Atlet. sama ambulans dari kantor suami gitu. Transitnya di kantor pusat nih di BKKBN. Itu gue cuma bener-bener transit dan itu pagi udah terang jam 7. Nggak berapa lama gitu ya, cuma stay bentar doang. Katanya mau dijemput, katanya nanti dijemput jam 9. Terus karena mereka nyiapin logistik dulu kan, dikasih susu lah, dikasih apalah, heboh lah pokoknya tuh. Itu di hari kerja tapi WFH ya kalau nggak salah ya, atau di hari libur? Itu hari libur deh kalau nggak salah. Berarti kosong bener-bener ya? Kosong banget. Tapi waktu itu lagi ada acara, gue lupa. Pokoknya di lapangan itu rame orang. Tapi di pusdiklat kan nggak ada kegiatan, jadi kosong nih. Cuman ada beberapa anak yang magang di Linlab, yang dulu dari Padang itu loh. Nah, ada dari Sumatera Barat. Kan mereka nginepnya di diklat kan, di balai diklat. Terus di pusdiklat. Tapi ya udah, kamarnya tuh ya itu tadi, masuk lantai dasar ke kiri ada beberapa kamar ternyata. Nah, sebelum ke situ, gua nggak tahu kamar ini tuh di mana. Muter-muter dulu ke atas, bawa bayi tuh ya kan, dan bawa barang yang mau untuk ke Wisma Atlet. Gue bawa barang, terus udah turun, aku ketemu nih sama kamarnya. Ya udah masuk, lihat udah jam sekitar 7:30 kalau nggak salah, udah lupa juga sih. Pokoknya udah bentar lagi dijemput deh sama si ambulansnya itu. Kamar mandi, babyku ketaruh di kasur. Ya, yang mau bayi 1 bulan bisanya apa sih ya kan? Paling cuma babbling ya kan. Keluar dari kamar mandi, ngelihat itu anak bener-bener lagi ketawa-ketawa. Kayak ngelihat sesuatu. Kayak ada yang mainin ya. Iya. Udah langsung gendong, telepon driver ambulansnya kan udah dikasih nomornya. Pak, udah di mana? Heboh banget sih. Kalau akunya pribadi sih nggak ngelihat apapun dan nggak ngerasain apapun. Karena aku kamu di kamar mandi ya, lagi di kamar mandi anak. Kok dengar suara anak kecil kayak lagi seneng banget nih. Tuh keluar, ternyata emang bener sih si anak aku gitu waktu itu. Dia yang ketawa-tawa, tapi ngapain? Aku nggak nyalain TV, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngeliat ke atas ketawa-ketawa. Udah aku gendong, aku nunggu di luar pintu kamar. Tapi katanya kalau ada orang bilang sih, katanya kalau kita ada tempat tidur ya atau kamar gitu, itu kalau memang udah 03 malam suka ada yang nungguin.
Oh, Kan pos diklat kan nggak tiap hari dipakai tapi kamarnya banyak. ya itu kosong terus sih. Itu kosong Itu kata terus orang ya, sih. kata orang. Kok nggak antara percaya dan nggak percaya Oke. sih ya sebenarnya. Rese banget ya. Tapi menurut aku serem. Iya, katanya kan kalau mau tidur tuh mesti Menurut aku serem. di apa sih? Ditebahin Ditebahin gitu. dulu pakai sapu lidi gitu ya. Sampai baca-baca kayaknya. Iya kali ya. Permisi gitu Mungkin kan. aku naruh bayiku di tempat ada yang lagi tidur kali ya. Eh, Tapi untungnya dia nggak digangguin yang gimana sih, diajak main sih. mungkin iya sih. Mungkin kadang aku juga mungkin diajak main nih ya kan. Ada kakak-kakak nih ya yang Iya. jarang-jarang datang kayaknya enak Udah diajak lama main nih nggak ada ya. yang datang gitu. Ternyata gitu. Mungkin Oke. kepo ya. Mm-mm. Kepo gitu. Cuma aku dengar suara lari-lari itu kali ini. Tapi berarti Berarti sama. ada cerita Cuma juga. beda situasi aja Iya. gitu kan. Kalau kan ngerasain sendiri kan. Kalau Mbak Tiwi kan dari anak ya. Iya, tapi mungkin emang anak kecil sih. Kan Ada yang bilang kalau anak bayi sensitif ya Iya. dengan hal-hal yang kayak gitu. Seorang bapak yang kita kenal itu juga pernah kan dulu di Pulap ya dulu namanya. Pernah malam-malam ke kamar pusdiklat gitu. Katanya ngeliat anak kecil lagi tiduran di depan pintu kan, posisinya gini gitu. Terus sama si bapak, "Hei, ngapain? Udah jam 11 malam." gitu. Terus si bapak pas jalan, "Kok jam 11 malam? Ada anak kecil?" Iya. Ini tadi aku udah ngerasa gue dulu sih. Baru kayak masih berpikir positif ya kayak jam setengah 5 pagi Iya, gitu. iya. Ada suara lari-lari anak-anak gitu. Gue pikir emang anak-anak jam setengah 5 pagi udah dibawa Iya, orang itu tuh tuanya ke posisinya kantor ya. si bapak tuh katanya di pintu, terus anaknya tuh setengah badannya tuh di luar punggung ini. Yang pintunya terbuka kan. Iya. Agak ngeri juga ya, Say. Aduh, ya itu sih Hmm. cerita horor. Kalau yang di Aku pusat. di pusat. Kalau di lapangan nih pasti pernah. Apa di lapangan sih? Ini pertama gua cerita dari tempat kerja gua ya. Jadi gua ditempatkan di Ciamis, di Kabupaten Ciamis. Dan sebagai penyuluh KBK kita ditempatkan dari BK. Jadi alurnya itu dari BKKBN kita ke OPDKB ya, ke dinas. Nah dari dinas itu diberdayakan di wilayah Balai Penyuluhan KB. Di mana Balai Penyuluhan KB itu proyek kerjanya adalah di wilayah kecamatan. Dapatlah aku kecamatan yang ternyata nih paling ujung dari Ciamis. Ujung banget ya. Dan memang perbatasan. Jadi memang wilayah itu wilayah irisan. Jadi irisan banget antara Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Jauh banget ya? Jauh banget. Jadi ke dinas itu sekitar 1,5 jam naik motor. Jadi kalau kita mau ke OPDKB ke dia itu sekitar 1,5 jam naik motor dengan kecepatan normal ya. Standar lah gitu, 1,5 jam. Awalnya aku biasa aja karena mungkin di fase yang aku masih penyesuaian lah, karena masih kerjanya masih bareng-bareng sama pegawai yang di sana kan kita ada 5 orang ya, tapi yang ASN PKB-nya cuma aku waktu itu pertama kali datang. Masih bareng-bareng lah karena masih fase orientasi ya. Jadi ketika ada teteh-tetehnya, karena yang laki-lakinya cuma aku doang. Jadi ketika tetehnya mau ke desa binaannya, aku ikut dulu nih belajar tentang mekanisme kerja kayak gimana, ikut dulu. Sampai aku di fase yang aku settle bisa kerja sendiri ya, karena udah paham, udah dikasih wilayah di desa binaan dan sebagainya. Awalnya denial karena dan itu tuh sering terjadinya ketika siapapun itu ya, ini ceritanya bukan hanya aku yang ngerasain, tapi semua dari mulai ibu kepala UPTD, ibu Kasubag, terus teteh-teteh yang lain yang penyuluh KB non ASN juga sama aku. Tapi dia tuh mengganggu ketika kita sendiri di kantor. Berarti di balai? Di balai penyuluhannya? Di balai. Jadi mengganggu itu di kantor ketika kita di balai. Oke? Ganggunya sih hal-hal yang kecil. Awalnya kayak centil lah. Jadi ketika dari itu tuh aku memang pernah lihat sosoknya. Cewek. Kalau kita nyebutnya Miske lah ya. Miske. Itu siang-siang. Siang. Posisinya siang. Siapa sih Bo yang mau ke balai malam-malam, Bo? Ya tolong ya. Ngerjain dupa kali. Ngerjain dupa bisa di rumah ya sis ya. Nggak harus di balai ya. Tapi ada di posisi yang kita tuh mungkin ya sampai sore lah ya kerja, mungkin sampai jam 4 jam 5 sore gitu kan kerja. Ya salah satunya tadi mikir ngerjain dupa kan sampai sore, kadang sampai maghrib tuh. Awalnya hal-hal yang kecil,
Jadi di balai Pinang itu kan banyak banget kayak ada perpustakaan lah, ada lemari buku yang isinya baca-baca tentang buku-buku program lah ya, buku-buku kegiatan. Itu tuh sering jatuh Oh, digerakin. dan jatuh bruk gitu. Iya, maksudnya berarti dia Satu gitu. Dan yang jatuh tuh bukan buku yang di pinggir, yang di tengah. Iya. Lu bayangin buku tuh diapit ya. Jadi kalau kita jatuh mungkin yang di pinggir oke lah, mungkin Ambruk. tokek atau apa lah ya, atau miring lah bukunya. Tapi yang jatuh tuh yang di tengah, brek gitu jatuh. Jatuh ke bawah, Jatuh ke bukan bawah. ambruk sendiri, tapi Jatuh dan kayak diambil gitu dan ya. cuma satu buku atau dua buku yang jatuh. Jadi itu bukan cuma sekali kejadiannya, satu atau dua buku yang dimasukin lah. Kalau aku dekat dengar, oh mungkin tokek kali ya, karena kan mungkin balai itu kan, kalau balai aku kan memang di posisinya itu sebenarnya ada kebun tanah lapang gitu, ilalang ya, kadang 1-2 kali ular juga masuk ya, balai ya gitu loh, ada ular masuk terus jatuh. Udah masih ini nih, masih biasa aja kalau mungkin masih berpikir, gue orangnya positif vibe banget ya sebelum hal yang kayak gitu, positif vibe banget. Jatuh, oh tokek kali. Tapi pernah kalau di posisi denger barang jatuh tapi nggak ada yang jatuh. Dengar apa tuh? Kayak brek gitu. Bener-bener barang jatuh, aku nggak tahu barang apa yang jatuh, tapi nggak ada yang jatuh. Jadi di balai itu kan cuma ada 3 ruangan ya. Jadi ada ruang aula gitu, ruang tengah, ruang pertama sama ruang kerja. Ya, ruang kerja isinya meja-meja, sama di belakang itu ada dapur mini sama kamar mandi. Karena ada pintunya ya yang ke belakang, jadi seringnya dikunci. Jadi ada 3 ruangan aja untuk itu. Nah, kejadiannya itu seringnya di ruang aula. Jadi kalau kita kan di ruang kerja nih, di ruang kerja itu kalau kita lagi kerja yang jatuh bukunya di ruang aula. Tapi kita lagi di ruang aula, misalkan lagi ini ya, misalkan lagi lihat handphone atau lagi sholat, kan kita di ruang aula ya. Itu yang jatuh bukunya di ruang kerja. Tapi itu selalu posisinya kalau lagi sendiri dan bukan cuma aku yang ngerasain. Oke. Bahkan sampai bahkan sampai ada cerita ibu kasbag aku yang dulu ya, dia tuh kan lagi jam istirahat mungkin tiduran ya, kan kita di ruang tengah itu ada sofa gitu, lagi tiduran itu tuh kakinya ada yang narik. Ganggu banget sih kalau itu mah. Ada yang narik. Nah, terus di posisi jadi tuh aku bener-bener ngelihat perempuan ya. Jadi itu posisinya pagi, aku pertama kali datang ke balai. Datang ke balai. Jadi di balai itu kan di ruang kerja itu ada meja kan. Ada meja. Nah, itu tuh masih dikunci. Posisinya masih dikunci. Jadi aku punya kunci, aku buka kunci sendiri. Buka kunci ke ruang kerja, ada perempuan duduk. Aku mikirnya itu TTT PLKB non PNS. Iya. Jadi assalamualaikum, karena benar-benar sosoknya perempuan. Bungungin. Oh mungkin iya. Terus bener-bener duduk di meja gitu, tapi nggak kelihatan mukanya, kayak rambut gitu. Karena itu pasti kalau nggak salah tuh hari Rabu ya, jadinya putih gitu. Jadi aku berpikir kayak TTTPD yang belum pakai jilbab gitu loh. Lagi kan biasanya kita kalau ke kantor kan malas pakai jilbab dari rumah, nanti atau jilbabnya mungkin ada yang kendor atau apa gitu, jadi dibenerin gitu kan. Aku pikir itu jilbab ya gitu. Assalamualaikum gitu loh. Tapi langsung nggak ada. Terus aku kayak lu kayak nge-freeze gitu. Hilang di depan mata, hilang. Nge-freeze, lu bener-bener kayak nge-freeze gitu loh. Loh ini kan masih, aku tadi buka kunci loh gitu loh. Kok ada orang, kan ini terkunci. Kalau ada orang pasti balai udah buka pintu dong, dari gerbang udah buka gitu. Itu kan aku orang yang pertama kali datang. Itu pas abis assalamualaikum dia langsung hilang gitu aja. Aku yang nge-freeze, terus kayak aku antara ngelamun atau enggak, bener-bener udah kayak kosong aja. Kosong. Terus aku kan pernah nggak sih lo yang di TikTok ada akun manga yang kalau kita ngeliat kosong tiba-tiba ada kartun yang muncul. Iya dulu gitu ya. Itu tuh kalau lo coba di balai pasti selalu ada di beberapa titik. Perempuan dengan sosok yang sama. Bener gitu. Iya. Jadi kayak kita nih kayak yang lagunya Wakashima gitu, yang misalkan kosong gitu ya. Kalau kita pakai TikTok gitu tuh ada tiba-tiba ada sosok kartun, ternyata itu harusnya kan orang ya. Harusnya orang bisa berubah jadi kartun. Tapi ketika kita ke itu tempat yang kosong, tiba-tiba ada perempuan, berarti orang-orang bilang yang di TikTok itu penampakan ya. Jadi aku pernah cobain tuh di balai aku. Di ruang kerja aku lagi sendiri. Dan itu harusnya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Kalau ada orangnya baru jadi kartun. Kalau ada orang-orangnya baru ada kartun kan. Efek yang berubah jadi kartun. Iya, itu kan kalau muka orang baru ini kan. Baru berubah. Itu kan posisinya kosong, cuma meja doang, nggak ada objek apapun wajah manusia. Tapi ketika aku buat di situ, aku ada di videonya. Itu tuh benar-benar perempuan duduk. Jadi nyimpan. Ada. Coba lihat nggak?
tapi di bawah-bawah deh kayaknya. Ya udah nanti aku tunjukin ya. Aku nanti sampai kita lari itu. nanti kita insert ya. Aku lari. Aku sampai lari tuh. Aku sampai buat caption kayak pulang kerja cepet karena kejam beres, tapi pulang kerja cepet karena diganggu kakak Kunti gitu ya. Oke. Bener-bener tapi posisinya kosong gitu. Itu sih. Tapi itu kelihatan muka depannya. Enggak, duduk nyamping gitu loh. Jadi meja aku di paling pojok, ini ada meja. Terus iseng gitu. Ya aku iseng aja ke meja sebelah gitu. Dan posisinya lagi duduk gitu loh. Serem banget. Lagi duduk. Cobain Mbak di ruangan kayak efek itu. Iya. Gue ketakutan gitu ya. Itu kan buat Parno ya? Buat Parno Itu itu. serem ya. Cobain aja. Terus ternyata dan itu tuh diaminkan oleh yang lain. Pernah ada yang nyoba juga. Bukan diaminkan, maksudnya yang ada sosok perempuan itu, ada yang memang mereka juga merasakan hal yang sama. Awalnya kan kayak yang lain pada takut gitu, mungkin. Akhirnya ya ketika aku buka cerita, dan mereka juga ada yang merasakan hal yang sama di balai itu. Oh. Begitu. Tapi memang nggak ganggu yang kayak gitu, kayak usil aja gitu, caper gitu. Iya. Kayaknya nemenin gitu. Rambut bener-bener rambut loh Mbak, bener-bener rambut Satu helai. panjang.